Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan menceritakan alur movie Kamen Rider yang berjudul Kamen Rider Drive the Movie Surprise Future. Movie ini bercerita di mana setelah menyaksikan ledakan aneh, Tomari tiba-tiba dikunjungi oleh seorang pemuda yang mengaku sebagai putranya yang bernama Eiji Tomari dari tahun 2035. Di sana Eiji memperingatkan Tomari bahwa setahun dari sekarang Crimson Belt akan mengamuk dan menyebabkan Road Mute menguasai dunia. Di saat yang sama, Kamen Rider Dark Drive juga sampai di era itu untuk membunuh Tomari dan menghancurkan Belt Drive. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Di awal film tampak dari atas gedung sebuah portal dimensi terbuka dan mengeluarkan sebuah mobil yang tiba-tiba berhenti di dinding gedung itu. Dari dalam mobil seketika muncul seorang Kamen Rider hitam yang memerintahkan 3 Safeguard-nya ke kota. Di mana Safeguard itu ternyata menyatukan diri dengan beberapa kendaraan yang mereka temui di kota. Setelah berhasil mencuri beberapa kendaraan, mereka mengikuti mobil hitam sebelumnya. Keesokan harinya di perjalanan, Tomari yang ingin membuka surat dari Krim tiba-tiba dihentikan oleh Belt Sun. Karena Belt memintanya membuka surat itu pada tanggal 8 Agustus. Di saat yang sama, tiba-tiba pihak kepolisian melaporkan kemunculan makhluk cybernetik di daerah Minato. Tanpa pikir panjang, Tomari yang mendengar hal itu lantas Henshin dan segera ke sana. Dengan Buster Tridoron, Road Mute yang melarikan diri ke udara akhirnya berhasil dihempaskan ke bumi. Akan tetapi saat Drive akan menghabisinya, tiba-tiba seorang pemuda menghalangi Tomari melakukan hal itu. Di saat yang sama, Belt Sun tiba-tiba error sehingga tembakan itu melebar dan menjadi tak terkontrol hingga membuat ledakannya menghancurkan area lain di sekitar monster itu. Saat Belt Sun tersadar, ia pun tak mengerti apa yang baru saja ia lakukan. Di saat yang sama, tiba-tiba pemuda itu lantas mengajak Tomari pergi dari sana karena ia mengetahui bahwa Tomari akan disalahkan atas kekacauan itu. Selain itu, di sana ia mengaku bahwa dirinya adalah anak dari Tomari dari masa depan yang bernama Eiji Tomari. Namun di saat yang sama, mobil hitam sebelumnya sampai dan menyerang mereka hingga membuat Drive terpental. Seketika itu juga pertarungan mereka pun tak terelakkan. Akan tetapi di tengah pertarungan, Belt merasa ada sesuatu yang berusaha mengendalikannya dari dalam, sehingga ia mengajak Tomari untuk mundur terlebih dahulu. Namun sayangnya Drive hitam itu tak membiarkannya dan terus menghajar Tomari tanpa ampun. Saat Drive telah terdesak, beruntungnya Eiji sampai di sana menggunakan Tridoron dan lantas mengajak Tomari pergi. Sementara di kantor pusat, anggota kepolisian dan unit kejahatan khusus berkumpul untuk memutuskan bahwa Tomari adalah tersangka di balik kekacauan itu. Mengingat kekuatan Drive sebelumnya telah membuat kerusakan parah pada semua infrastruktur kota, namun kemudian Tomari malah melarikan diri tanpa bertanggung jawab. Karena itu mereka memutuskan bahwa Tomari kini adalah seorang buronan. Anggota unit kejahatan khusus yang tak setuju dengan hal itu lantas memprotes. Namun sayangnya mereka tak dapat meyakinkan anggota dewan sehingga mereka mau tak mau harus menerima keputusan itu. Sedangkan di perjalanan, Eiji menceritakan asal-usulnya yang datang dari tahun 2035 pada Tomari. Eiji pun tak memperbolehkan Tomari Henshin untuk sementara waktu, karena ia menduga sabuk Drive telah mengalami kerusakan. Ia juga berkata bahwa 1 tahun dari sekarang dunia akan dikuasai oleh Road Mute. Dan dalang dibalik semua itu adalah Crimson Belt. Hal itu sontak membuat Tomari dan Belt Sun terkejut. Sementara di tengah kota, berita tentang Tomari yang telah menjadi buronan pun disiarkan. Dari berita itu, Chaser merasa ada yang tak beres sehingga ia menduga jangan-jangan Road Mute adalah dalang dibalik semuanya. Sementara di tempat persembunyiannya, Tomari menyaksikan data visual yang dibawa oleh Eiji dari masa depan, di mana di tahun 2035 diperlihatkan Krim yang telah bersatu dengan Road Mute untuk menguasai dunia. Walau sempat tak ingin mempercayainya, akhirnya Eiji berhasil meyakinkan Tomari bahwa kejahatan Krim tak jauh beda dengan Tenjiro Bano. Eiji bahkan menceritakan karakter ibunya dan kerinduannya pada Tomari yang telah tewas di era tempatnya berasal. Maka dari itu Eiji memutuskan kembali ke masa lalu untuk mengubah semua yang terjadi di masa depan. Namun sayangnya Kamen Rider Dark Drive mengikutinya sehingga ia merasa sedikit terlambat untuk mengubah semuanya. Dari semua pernyataan Eiji itu, Tomari akhirnya mencoba mempercayainya. Sementara Chaser yang penasaran akhirnya memulai penyelidikannya ke markas para Road Mute. Namun di sana ternyata Medic, Heart, dan Brain pun tak mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka tak terlibat pada kasus ini.
Akan tetapi di satu sisi Hart memberitahukan bahwa hal itu bukan berarti ia tak bisa mengutus seseorang untuk melakukan hal itu. Sementara di tempat sebelumnya, Eiji meminta izin pada Tomari untuk memodifikasi Belt Sun sekaligus memperbaiki kerusakannya. Walau sempat menolak, lagi-lagi Eiji berhasil meyakinkan Tomari. Namun di tengah pembicaraan mereka tiba-tiba dikepung oleh pihak polisian, sehingga mau tak mau mereka harus kabur lagi dari sana. Dengan memori kunci yang berisi salinan data Belt Sun, akhirnya Tomari berhasil memanggil Tridoron yang membuat mereka berhasil keluar dari situasi itu. Saat Tomari akan meyakinkan Go, sayangnya Road Mute kaki tangan Dark Drive muncul di sana, sehingga pertarungan Go dan monster itu pun terjadi. Karena tak diperbolehkan menggunakan Belt Sun untuk sementara waktu, akhirnya Tomari dan Eiji memutuskan pergi dari sana dan menyerahkan pertarungan itu pada Go. Beruntungnya dengan mudah Go pun berhasil mengalahkan monster itu dengan attack finishnya. Setelah itu Tomari dan Eiji mendatangi sebuah perusahaan listrik guna membantunya memodifikasi sabuk Tomari yang membutuhkan energi yang sangat besar. Walau Tomari awalnya tak setuju, namun mau tak mau mereka harus melakukan hal itu dengan dalih demi kebaikan masa depan. Namun saat modifikasi itu hampir berhasil, tiba-tiba Eiji terkena tembakan dari Dark Drive yang diam-diam menemukan keberadaan mereka. Saat Kamen Rider Dark Drive mengerahkan monsternya untuk membunuh Tomari, tiba-tiba Go dan Chaser sampai di sana untuk membantunya. Menyaksikan kematian Eiji tentu membuat Tomari sangat marah dan mau tak mau ia terpaksa henshin menggunakan Belt Sun untuk melawan Dark Drive. Dan saat Go terdesak, beruntungnya Drive datang membantunya. Hingga akhirnya dengan kerjasama Go dan Tomari, Dark Drive pun berhasil dikalahkan. Namun ternyata pertarungan belumlah berakhir. Tiba-tiba di sana Drive kehilangan kontrol atas tubuhnya sehingga ia menghajar Go dengan membabi buta hingga membuatnya tak berdaya. Saat Drive hampir membunuh Go, beruntungnya Tomari dapat melepas sabuknya dan lantas menghancurkan Belt Sun. Namun tak diduga ternyata semua itu hanyalah skenario yang dibuat oleh Eiji, di mana ternyata Eiji bangkit kembali karena sebenarnya ia adalah sosok Road Mute 108 yang menyamar. Setelah ia membunuh Eiji yang asli di masa depan, monster itu pun merebut sabuknya dan pergi ke masa lalu menggunakan sistem Time Rod yang ia curi dari Eiji. Dan terungkap bahwa kedatangannya ke era itu adalah untuk membunuh Drive dan membangkitkan dirinya di era itu lalu menyatu dengannya. Dan ternyata hal itu dimaksudkan untuk membuat dunia berada dalam fenomena global freeze yang permanen. Dengan begitu maka ia dan para Road Mute dapat dengan mudah menguasai dunia. Mendengar pernyataan itu lantas membuat Tomari sangat marah, namun sayangnya ia telah kehilangan kekuatan Drive. Saat Kamen Rider Dark Drive akan membunuhnya, beruntungnya Chaser dengan cepat melindungi Tomari. Di kantor pusat, tim kepolisian menemukan bukti bahwa kasus sebelumnya memiliki kaitan dengan masa depan. Dan di sana mereka mengonfirmasi bahwa Tomari telah tewas. Selain itu, Ota yang sedari tadi mengumpulkan bukti berupa foto lantas memberikannya pada ketua dewan untuk membuktikan bahwa Tomari tak bersalah. Namun sayangnya ketua dewan masih saja tak percaya dengan hal itu. Sementara Kiriko yang masih berada di TKP juga mengira Tomari telah tewas. Akan tetapi di sana ia tak sengaja menemukan kunci memori Tridoron yang dijatuhkan Tomari. Ternyata sebelumnya Chaser mengorbankan diri untuk menyelamatkan Tomari dan memberikan beltnya. Maka dari itu kini Tomari telah bertekad untuk membalas perbuatan monster itu demi Chaser dan Belt Sun. Di saat yang sama Tomari teringat surat yang diberikan oleh Cream. Dengan surat itu ia akhirnya dibawa ke Drive Pit milik Cream yang sebenarnya, di mana Cream mencoba menunjukkan semua koleksi terakhirnya pada Tomari. Hal itu ternyata dimaksudkan untuk mengingatkan Tomari pada hari di mana mereka pertama kali bertemu. Selain itu Cream juga ingin memberikan Drive Pit itu padanya. Kiriko yang sampai di sana dan menyadari Tomari masih hidup lantas segera memeluknya. Di sana Tomari juga memberitahukan pada Kiriko bahwa monster itu berniat membuat global freeze permanen. Maka dari itu ia akan menghentikannya walau tak ada satu orang pun yang akan memihak kepadanya. Di tengah pembicaraan mereka tak diduga Kamen Rider Dark Drive menemukan Drive Pit dan lantas menembakinya. Tomari yang merasa tak memiliki banyak waktu lagi lantas menggunakan prototipe Tridoron di sana dengan kunci memori untuk memancing Rider itu menjauh dari Drive Pit. Tak diduga rencana itu pun berhasil. Namun di perjalanan Tomari terus dihujani rudal sehingga membuat mobilnya hancur. Sementara Kiriko kembali ke markas pusat untuk mengungkap pelaku sebenarnya dan meyakinkan ketua dewan untuk membantu Tomari menghentikan global freeze yang direncanakan monster itu. Beruntungnya dengan intuisi Kiriko dan bantuan seluruh tim unit kejahatan khusus, akhirnya mereka berhasil meyakinkan ketua dewan hingga mengerahkan pihak kepolisian untuk membantu Tomari. Sementara saat Tomari terdesak, ia pun sempat kesulitan menggunakan signal baik milik Chaser. Namun di saat genting ia teringat kunci memori Tridoron dan lantas menggunakannya hingga membuatnya berhasil henshin ke wujud Kamen Rider Drive Super Dead Hit. Dengan form itu beruntungnya kedua Road Mute di sana berhasil ia kalahkan dengan bantuan pihak kepolisian.
Setelah itu Tomari menyusul Eiji ke sebuah bangunan tua, di mana ia akan membangkitkan dirinya yang ada di area itu dengan bantuan kekuatan petir yang sangat besar. Dengan menggabungkan dirinya, monster itu berniat membuat dunia membeku untuk selamanya. Dan seketika itu juga pertarungan mereka pun kembali terjadi, walau sebenarnya Form Drive saat itu bukanlah tandingan Dark Drive. Sementara di tempat berbeda, Kiriko dan Ota dikejutkan dengan kemunculan Kamen Rider Ghost yang membantu mereka mengalahkan satu Road Mute di sana. Sedangkan di pertarungan sebelumnya, perbedaan kekuatan di antara mereka pun membuat Tomari dihajar berkali-kali hingga visornya hancur dan kembali ke wujud semula. Di saat yang sama, petir menyambar Road Mute 108 dan lantas membangkitkannya. Menyadari hal itu, Eiji palsu lantas membuang sabuknya dan segera menyatukan diri dengan dirinya di era itu. Tanpa basa-basi, Global Freeze pun dilancarkan dan membuat waktu di seluruh dunia terhenti. Saat monster itu akan menghabisi Tomari, beruntungnya Go muncul di sana tepat waktu dan menolongnya. Dengan memberi shift-car-nya pada Tomari, akhirnya Tomari terbebas dari pembekuan. Selagi Go bertarung menghadapi monster itu, Tomari teringat perkataan Belsan yang memintanya menggunakan kunci Tridoron, di mana ternyata kunci itu adalah salinan data pertempuran Drive. Dan hal itu dapat digabungkan dengan modifikasi model stand belt yang membutuhkan kekuatan yang besar. Seketika itu juga Tomari mengambil sabuk Eiji yang sempat dibuang oleh Road Mute 108. Namun di saat yang sama, Go pun berhasil dikalahkan oleh monster itu. Namun Tomari yang sudah mencapai titik top gearnya lantas melemparkan sabuk beserta kunci Tridoron ke langit dengan dibantu para shift car agar petir menyambarnya. Dan seketika itu juga akhirnya Belsan terlahir kembali dalam sabuk itu berkat data yang tersimpan di kunci Tridoron. Dan terungkap ternyata sejak awal Belsan menyiapkan kunci itu untuk mengantisipasi Eiji mengkhianati mereka. Tak ingin buang waktu, Tomari kembali henshin ke wujud Drive dan memulai pertarungannya. Walau kekuatannya telah kembali, namun sayangnya Drive belum bisa mengimbangi kekuatan monster itu. Sementara Kiriko yang menyadari hal itu lantas berusaha menciptakan shift car yang dapat menggabungkan kekuatan Tomari dan Eiji. Dengan bantuan shift car Dokter dan Next Tridoron milik Eiji, akhirnya shift car itu berhasil tercipta. Namun di satu sisi, monster yang melihat kegigihan Tomari lantas mengeluarkan kekuatan penuhnya sehingga membuat Drive dan dunia kembali membeku. Beruntungnya shift car sebelumnya telah tercipta dan menyatu dengan Tomari sehingga Tomari mampu bergerak menghindari pembekuan. Dengan penyatuan kekuatan ayah dan anak itu, akhirnya Tomari henshin ke wujud spesialnya hingga mampu mengimbangi kekuatan monster itu. Dengan mengerahkan attack finish-nya, akhirnya monster itu pun berhasil dikalahkan dan seketika Global Freeze pun berakhir. Setelah itu, Ketua Dewan Kepolisian mengapresiasi kinerja Kiriko dan Tomari. Sementara itu, Tomari berharap usaha mereka itu mengubah masa depan dan ia juga berharap dapat bertemu kembali dengan Eiji. Walau di satu sisi ia juga masih bingung dan menduga ibu dari Eiji atau wanita yang akan menjadi istrinya adalah Kiriko. Lalu film pun selesai. Demikianlah alur cerita movie Kamen Rider Drive kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.